Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Natalia Sagala. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah soal dari mata kuliah Akuntansi Manajemen, di mana materinya adalah analisis probabilitas produk. Di mana di dalam soal kita disuruh membuat laporan laba rugi dari produk-produk yang ditentukan di dalam soal. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Oke teman-teman, di sini sudah tertera sebuah soal di mana soalnya adalah berikut adalah data-data penjualan dan biaya operasional pada PT ABC sebagai distributor produk makanan yang terdiri dari 4 jenis, yaitu pertama sun, kecap, susu, dan margarin. Di sini tuh sudah tertera juga keterangan dari masing-masing produk. Diketahui juga yang pertama margin kontribusi kotor masing-masing pertama produk sunnya 7%, yang kedua produk kecapnya 10%, yang ketiga produk susunya 6%, yang keempat produk margarinnya 8%. Yang kedua, dasar pembebanan biaya bersama adalah penjualan masing-masing produk. Kita disuruh membuat laporan probabilitas berdasarkan produk. Oke teman-teman, tadi saya sudah membacakan soalnya. Sekarang kita menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Oke, di samping saya sudah tertera jawabannya. Saya tinggal menjelaskan saja. Terlebih dahulu kita mencari total return dan diskon terlebih dahulu. Oke, untuk mencari total return dan diskon, kita menjumlahkan return good, bad stock, dijumlahkan dengan diskon WBP, dijumlah dengan diskon cash, sehingga dapatlah total return dan diskon. Yang kedua, kita mencari net sales. Untuk mencari net sales ini, kita menjumlahkan gross sales, dijumlahkan dengan total return dan diskon. Yang ketiga, kita mencari harga pokok penjualan variabel. Dari mana hasilnya? Di sini sudah tertera dia 93%. Dari mana 93% ini? Di mana sebelumnya di soal sudah tertera untuk margin kontribusi kotor untuk produk sun 7%. Sehingga 100% dikurang 7% adalah 93%. 93% dikalikan dengan net sales sehingga dapatlah hasil dari harga pokok penjualan variabel. Di sini sudah tertera biaya-biaya operasional juga. Yang pertama itu biaya variabel. Kita mentotalkan biaya variabel terlebih dahulu. Di sini sudah ada 6 jenis biaya variabel. Sehingga dapatlah total biaya variabelnya sebesar 54.748.328. Kita juga mencari laba kontribusi. Dari mana laba kontribusi ini? Yaitu net sales dikurangi dengan harga pokok penjualan variabel dikurangi dengan total biaya variabel sehingga dapatlah laba kontribusi. Di sini juga ada biaya tetap langsung. Biaya tetap langsung kita disuruh menotalkan biaya tetap langsung ini dengan cara menjumlahkan masing-masing biaya tetapnya sehingga dapatlah total biaya tetap langsung ini sebesar 5.018.280. Selain biaya tetapnya, di sini juga ada biaya tetap kontribusi bersama. Di sini dia ada 5 macam biayanya. Jadi kita disuruh menotalkan biaya tetap kontribusi bersama ini sehingga dapatlah totalnya itu 241.624.35. Oke. Terus kita mencari total biaya tetapnya. Dari mana total biaya tetapnya ini? Yaitu total biaya tetap langsung dijumlahkan dengan total biaya tetap bersama sehingga dapatlah hasilnya 246.642.315. Oke, kita mencari laba rugi operasional. Dari mana laba rugi operasional ini? Yaitu laba kontribusi dikurangi dengan total biaya tetap sehingga hasilnya di sini jadi minus 197.685.398.
Jadi kita di sini mengalami kerugian teman-teman. Oke. Jadi untuk produk Sun kita mengalami kerugian. Cara pengerjaan untuk produk kecap juga sama saja. Cuman kalau di produk kecap ini dia tadi sudah dijelaskan di soalnya itu untuk margin kontribusi kotornya itu untuk produk kecap itu 10%. Sehingga di sini dia untuk produk kecap ini dia tertera di persennya ada 90%. Nampaklah teman-teman di bawah 100 ini dia ada 90%. Jadi dari mana 90 ini? 100 dikurang margin kontribusi kotornya sebelumnya 10%, jadi dapatlah 90%. 90% dikalikan dengan net sales sehingga dapatlah harga pokok penjualan variabel. Dan di sini kita mengalami keuntungan. Keuntungannya itu sebesar 8.544.353. Sama juga itu dengan produk susu, margarin. Susu tadi margin kontribusi kotornya itu ada 6% dan 100 dikurang 6% ini jadi 94%. 94% dikalikan dengan net sales susu ini sehingga dapatlah hasil dari harga pokok penjualan variabel dari produk susu. Di sini juga kita mengalami untung guys. Untungnya itu sebesar 228.115.612. Oke. Untuk produk margarin ini margin kontribusi kotornya itu ada 8%, sehingga 100 dikurang 8% adalah 92%. 92% dikalikan dengan net sales dapatlah hasil harga pokok penjualan variabel. Untuk penjualan margarin juga kita mengalami keuntungan sebesar 58.117.610. Oke teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Jika ada yang tidak dimengerti atau belum dipahami, silakan ditanyakan di kolom komentar. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Bye-bye.